Baik, firman Tuhan yang akan saya sampaikan, kita baca dari Roma pasal 14, satu ayat saja, yaitu ayat 17. Saya ajak kita membaca firman Tuhan. 2. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga, artinya saudaraku, Tuhan yang memerintah. Ketika Injil Kristus dimulai, Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Saudaraku, kita lihat dulu di dalam Lukas 12 ayat 32. Kita baca 2. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Tuhan telah menyatakan kerajaannya di bumi ini. Dan firman Tuhan ini berkata, hai kamu kawanan kecil, hai kamu himpunan kecil, orang-orang lemah, orang-orang miskin yang tidak terpandang. Jangan takut, sebab Dia telah berkenan memberikan kerajaan itu. Artinya saudaraku, kita telah dijadikan menjadi anak-anak kerajaan itu. Dengan cara bagaimana? Mari kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 13-14. Kembali kita baca. 2. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita lihat saudaraku, Tuhan memberikan kerajaan itu bagi kita, kerajaan imam, dengan cara menguduskan kita, menebus kita dan mengampuni kita, memindahkan kita dari kuasa kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita saudaraku adalah anak-anak kerajaan. Kita telah berada dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Dan kita ada di bumi ini mengerjakan pekerjaan Tuhan yang adalah Raja kita. Ini saudaraku, kita harus mengerti, memahami siapa kita. Itu makanya sebagai anak-anak kerajaan itu, kita harus tinggal di dalam hukum sorga, firman Tuhan yang telah kita terima. Kalau kita menyadari ini saudaraku, betapa bersukacitanya kita, betapa besarnya ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Dia telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan, dari kerajaan maut, kepada kerajaan anaknya, yaitu Kristus Yesus. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan saudaraku, kapan Yesus itu menjadi Raja. Ini harus jelas kita paham ya. Kita ulangi dulu melihat kepada firman Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 18, seperti ini Yesus katakan. Kembali kita baca Matius 28 ayat 18. 2. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi setelah Yesus selesai menyelesaikan persoalan dosa, kepadanya diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau dalam Ibrani pasal 1, untuk memberi penjelasan lebih kepada kita, mari kita lihat Ibrani 1 ayat 3. Mari kita baca.
2 ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dia dikatakan di sini saudaraku duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di sebelah kanan artinya bukan di sisi kanan saudaraku, tetapi di tempat yang terutama, di tempat maha tinggi. Yesus yang adalah raja di atas segala raja, dan kitalah anak-anak kerajaan itu yang mengerjakan misi dan visi sorga di atas bumi ini saudaraku. Itulah disebut tadi kerajaan sorga, Allah memerintah. Nah tadi dikatakan saudaraku bahwa kerajaan Allah itu bukan tentang makanan dan minuman. Apa maksudnya saudaraku? Bukan soal makanan dan minuman. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 8. Mari kita baca, sangat jelas saudaraku di sini. Kita baca 2 ya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Karena di sini dikatakan makanan tidak pernah membuat kita lebih dekat kepada Tuhan atau lebih jauh. Itu makanya dikatakan kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, bukan soal makanan dan minuman, artinya Tuhan memelihara semua ciptaannya. Tuhan memelihara seluruh ciptaannya. Yang jahat, yang baik diberi makan, diberi berkelimpahan. Jadi artinya kalau ada orang berkata kita beribadah supaya terjamin makan minum, tidak menyembah Tuhan pun saudaraku, banyak orang berkelimpahan soal makan minum. Juga kesuksesan dunia ini. Sebab apa? Sebab Tuhan memang memelihara semua ciptaannya. Bukan soal makanan dan minuman. Jadi harus jelas saudaraku perbedaan itu. Kita lihat dulu di dalam Mazmur 17 ayat 14 dan 15. Supaya kita melihat perbedaan anak-anak kerajaan dengan orang dunia ini. Di sini saudaraku sangat jelas. Kita baca dulu. Mazmur 17 ayat 14 dan 15. Kita baca 2 ya. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Kita lihat di sini saudaraku, orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Mereka saudaraku dikenyangkan, juga anak-anak mereka puas. Sebab Tuhan pun memelihara mereka. Tetapi apa bedanya saudaraku dengan orang-orang percaya? Di sini dikatakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Ini perbedaannya saudaraku sangat begitu jelas. Jadi kalau kita beribadah mau mengejar dunia ini sudah salah alamat saudaraku. Itu makanya kalau hamba Tuhan yang mengajar atau pengajar firman selalu mengajarkan tentang hal-hal dunia, tentang makan minum, tentang materi, itu sudah salah kaprah. Sudah salah kaprah saudaraku. Saya pernah menginjil di daerah Duri, Riau. Waktu itu ada keluarga
Ibu ini seorang guru, ada di sana sama suaminya. Mereka mengeluh, anak saya tidak mau lagi ibadah. Anaknya ini mahasiswa, saudaraku. Saya tanya kenapa? Karena katanya dia lihat di Google, ternyata orang-orang terkaya di dunia ini bukan orang Kristen. Lalu untuk apa saya ibadah? Kata dia, saudaraku. Salah mengerti, kerajaan sorga bukan soal harta. Kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman. Tetapi yang pasti, saudaraku, kalau burung-burung di udara dipelihara Tuhan, apalagi anak-anak Tuhan. Tetapi menjadi fokus bukan itu yang terutama, saudaraku. Kerajaan sorga itu adalah tentang kebenaran, tentang damai sejahtera dan sukacita. Bahkan saudaraku, sekarang ini terlalu banyak membahas tentang kemakmuran, kesuksesan tentang dunia ini. Yang inti dari kerajaan sorga itu dilupakan. Saya pernah ibadah, di sana dijelaskan tentang anak-anak Tuhan yang selalu sukses. Dikutip firman Tuhan, Yesus yang adalah kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kalau sekarang mobilmu 1, tahun depan menjadi 2. Dan selanjutnya. Tapi kerajaan sorga bukan bicara soal itu, saudaraku. Itu udah salah kaprah, itu udah salah. Tapi kerajaan sorga adalah bicara tentang, di sini dikatakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita bahas dengan singkat saja, saudaraku, apa itu kebenaran? Kebetulan kita sudah pernah simak ini. Kebenaran ialah hukum yang memerdekakan, hukum yang membenarkan kita. Kristus disebut kebenaran sebab di dalam Dialah kita dikuduskan, ditebus, dan dibenarkan. Itu kebenaran, saudaraku. Firman-Nya adalah kebenaran. Firman-Nya lah yang membebaskan kita, memerdekakan kita dari kutuk, dari hukum dosa. Oleh Kristus yang telah tersalib dan bangkit bagi kita, saudaraku. Itu kebenaran. Dan dasar kebenaran adalah kasih. Maksudnya seperti apa, saudaraku? Kita lihat dulu dalam Kejadian manusia pertama untuk menjelaskan, saudaraku, bahwa dasar kebenaran adalah kasih. Kita lihat dulu Kejadian 2 ayat 17. Kita baca ya. 2 ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sebab pada hari engkau memakannya, pada hari engkau memakannya, pasti dikatakan engkau mati. Dan manusia pertama itu telah makan dari buah pohon yang dilarang itu, saudaraku, maka pastilah mereka mati. Tuhan melihat manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Hati Tuhan pilu. Dia sangat sedih, saudaraku. Ingat, Allah adalah kasih. Di dalam kasih itu ada belas kasihan. Belas kasihan itu menggerakkan hati kita untuk bertindak, saudaraku. Firman Tuhan berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yang kedua, di dalam kasih itu ada pengorbanan. Rela berkorban untuk yang dikasihi. Yang ketiga, di dalam kasih itu ada pengampunan. Bapa sorga melihat manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Lalu belas kasihannya muncul, saudaraku.
Lalu dia merancang keselamatan untuk manusia itu. Kita lihat dulu ayatnya saudaraku. Dalam Yakobus 2 ayat 13. Kita harus memahami ini saudaraku. Supaya ya kembali seperti minggu kemarin saya sampaikan, kita selalu kepada belas kasihan ini. Ini yang harus terutama. Karena ini adalah dasar dari kebenaran dan juga tujuan dari kebenaran itu, yaitu kasih. Di dalam Yakobus 2 ayat 13. Kita harus menjadi, artinya firman ini kita buat menjadi hafalan saudaraku. Ayat 13. Kita baca. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Itu makanya saya katakan tadi, dasar kebenaran adalah kasih. Bapa sorga melihat manusia pertama itu, mereka pasti mati, maka muncul belas kasihannya. Belas kasihan itu mendorong hati untuk bertindak. Lalu Bapa sorga saudaraku merancang keselamatan itu, supaya kembali manusia itu kepada sebagaimana Tuhan menciptakannya, kudus tak bercacat di hadapan Tuhan. Itu kebenaran saudaraku, dasarnya kasih. Jangan pernah kita lupa saudaraku, dasar dari segala sesuatu adalah kasih, dan tujuannya juga adalah kasih. Sebab kasih adalah yang terutama, Allah adalah kasih. Amin. Itu kebenaran. Yang kedua tadi, damai sejahtera. Shalom. Ini salam orang Kristen. Saya coba lihat di kamus Alkitab. Shalom artinya hidup damai seperti Adam di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa. Damai sejahtera. Damai bukan gersang saudaraku. Damai bukan damai yang palsu, tapi betul-betul damai sejahtera. Kerajaan sorga berbicara tentang damai sejahtera. Bukan seperti damai yang di dunia ini saudaraku. Yesus berkata, aku telah memberikan damai sejahteraku kepadamu, bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Nah sekarang pertanyaan saudaraku, bagaimana kita dapat hidup damai sejahtera di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini? Dikatakan firman Tuhan bahwa dunia ini makin jahat dan semakin jahat. Lalu bagaimana kita bisa hidup damai sejahtera dalam dunia ini saudaraku? Ada satu rahasia. Kalau kita miliki ini saudaraku, baru kita bisa hidup damai sejahtera. Selama kita belum memiliki ini, kita tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Kita lihat dulu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Ini rahasianya saudaraku supaya kita dapat hidup dengan damai sejahtera. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kita baca 2 ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita lihat di sini bahwa Kristus Yesus telah datang mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar itu dan tinggal di dalam yang benar itu, yaitu kekekalan. Artinya saudaraku, coba kita lihat di dalam Ibrani 2. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Kembali kita baca Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Kita baca.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Artinya saudaraku, maut adalah intimidasi yang sangat menakutkan bagi manusia. Kematian kekal itu sangat menakutkan saudaraku. Dan itu memperhamba manusia. Takut kematian. Tetapi ketika kita mengerti arti yang benar itu dan tinggal dalam kebenaran, yaitu kekekalan itu, Kristus yang telah mengalahkan maut itu, maka kita tidak takut lagi kepada maut, sebab maut telah dikalahkan oleh Kristus Yesus. Haleluya. Dengan itulah kita dapat merasakan damai sejahtera, saudaraku. Jadi sebelum kita ada dalam kebenaran itu, kita akan terus diintimidasi oleh takutnya kepada maut, saudaraku. Mari kita lihat kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita percaya bahwa Kristus telah mengalahkan maut? Dan bahwa kita pun akan dibebaskan dari maut itu? Pemahaman itu saudaraku yang memungkinkan kita dapat hidup sejahtera di dalam dunia yang fana ini. Kalau kita belum sampai ke sana, kita akan gelisah, saudaraku. Gelisah, tidak pernah tenang dalam hidupnya. Kita akan bingung melihat apa yang dia cari. Kita akan bingung, saudaraku, melihat. Dan seperti yang saya jelaskan waktu yang lalu, kalau belum sampai kepada pemahaman tentang kebenaran itu, dia tidak akan pernah mengerti tujuan hidup. Maka hidupnya akan gelisah, saudaraku, tak ada damai sejahtera. Kalaupun kelihatannya seperti damai, tetapi sebenarnya damai tapi gersang. Ini saudaraku. Jadi kerajaan sorga berbicara tentang damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu hanya bersumber dari firman Tuhan. Makanya itulah salam orang Kristen, saudaraku, shalom, damai sejahtera. Selanjutnya dikatakan tadi, kerajaan sorga adalah tentang sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus ini pun, saudaraku, bukan seperti sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Sukacita dalam dunia selalu, saudaraku, diukur dengan kelimpahan materi dan sebagainya. Orang berkata dengan banyaknya uang segala sesuatu dapat kita lakukan. Maka orang yang memiliki banyak uang, dialah orang yang bersukacita. Tapi firman bukan seperti itu, saudaraku. Kerajaan sorga bukan berkata seperti itu. Sukacita oleh Roh Kudus adalah salib. Amin. Nah sekarang, loh kok salib? Bukankah salib adalah penderitaan? Kenapa salib disebut sukacita oleh Roh Kudus? Bukankah salib itu penderitaan? Benar, saudaraku, tetapi di balik salib itu kita lihat yang luar biasa, saudaraku. Antara lain, yang pertama, kita lihat dalam firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 41, kita baca, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudaraku, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengerti pengorbanan Kristus, saudaraku, penderitaan Kristus.
Jikalau dia menderita oleh karena nama Yesus, dia akan bersukacita. Amin. Dia bersukacita, saudaraku, kalau dia teraniaya oleh karena nama Yesus. Sebab dia akan berkata, saya layak menerima itu. Para rasul itu setelah dia di mahkamah agama, mereka dicambuk, disesah. Bahkan diperingati, jangan pernah lagi mengajar di dalam nama Yesus itu. Mereka dianiaya, saudaraku, tapi mereka bersukacita. Mereka berkata, kami layak untuk itu. Kami layak menderita oleh karena Kristus Yesus. Salib, di balik salib itu ada sukacita, saudaraku. Sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, salib itu adalah didikan atau pembentukan. Contoh yang mudah kita pahami, saudaraku. Saya pernah lihat di medsos, tentara-tentara pasukan khusus itu, mereka dilatih, sedemikian rupa. Kalau kita lihat betapa berat didikan itu membentuk mereka. Tapi kita lihat wajahnya, semangatnya luar biasa. Karena apa? Karena mereka dipersiapkan menjadi pasukan khusus. Maka pelatihannya pun, didikan kepada mereka pun sangat berat. Mereka sangat menderita kelihatannya. Tetapi saudaraku, dalam hati mereka berkobar-kobar bersukacita. Gak ada penderitaan di dalam hatinya. Sebab dia tahu dia sedang dididik, dibentuk menjadi pasukan khusus, menjadi luar biasa. Anak Tuhan seperti itu, saudaraku, kalau mengerti bahwa salib adalah pembentukan, ketika dia dibentuk, dididik dengan penderitaan seperti apapun, dia akan bersukacita. Sebab apa? Dengan didikan itu, maka dia akan memiliki karakter yang kuat, karakter yang baik, benar, yang tangguh, yang siap menghadapi apapun, dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya, saudaraku. Menjadi berkat. Tanpa kita dibentuk tidak mungkin menjadi berkat. Tidak mungkin, saudaraku. Dan tangan Tuhan sendiri yang akan membentuk. Semakin besar tugas yang dipercayakan, maka semakin juga didikan itu makin berat, saudaraku. Contoh kita lihat, Musa 40 tahun dididik oleh Tuhan, saudaraku, di padang gurun. Dari kemuliaannya di Mesir, dia diasingkan 40 tahun, dibentuk Tuhan menjadi pemimpin besar. Ini harus kita pahami, saudaraku. Sehingga dengan didikan itu kita kuat. Makanya, ya, saya ulangi, jangan ada yang cengeng anak-anak Tuhan ini, ya. Jangan ada yang cengeng. Kalau soal hinaan, kita direndahkan, tetapi ingat, tapi demi nama Yesus, ya. Bukan karena yang lain. Oleh karena nama Yesus, oleh karena pelayanan kita kepada Tuhan, kita akan dihina dan sebagainya. Itu biasa membentuk kita, saudaraku. Dan seperti minggu kemarin saya katakan, itu kadang-kadang sering muncul justru dari antara anak-anak Tuhan. Terjadi gesek-menggesek dan sebagainya. Bahkan persaingan yang hebat. Seperti rasul itu pun kita lihat mereka bersaing. Siapa yang terutama dari kita? Itu, saudaraku, di antara anak-anak Tuhan, hamba Tuhan sering terjadi persaingan. Makanya Paulus katakan, kalaupun kamu saling menggigit, tetapi jangan sampai membinasakan. Jadi anak-anak Tuhan itu karena memang begitu dekat, saudaraku, orang Batak pun tahu kalau dekat bisa saling bergesekan. Itu wajar. Tetapi jangan pernah ingin saudaranya itu jatuh dan binasa. Jangan pernah. Ya,
Itu harus kita pelajari, saudaraku. Sukacita oleh Roh Kudus adalah salib. Sebab di dalamnya ada sukacita besar, saudaraku. Sebab Tuhan sendiri akan membentuk kita untuk Tuhan pergunakan menjadi alatnya, menjadi berkat. Nilai tertinggi dari hidup adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya! Itu nilai tertinggi hidup kita ini, saudaraku, menjadi berkat. Dan itu, saudaraku, yang sering saya rasakan membuat saya bersukacita melayani Tuhan. Coba dulu, saudaraku, ketika kita bertemu dengan orang yang kelihatannya tanpa harapan. Mereka berputus asa. Mereka merasa tersendiri dalam dunia oleh penderitaannya. Lalu kita sampaikan terang Tuhan. Lalu mulai matanya bersinar. Mereka mulai bersukacita sebab dia mulai muncul pengharapannya oleh firman yang kita sampaikan, saudaraku. Itulah sukacita dari Roh Kudus yang tidak pernah kita dapat dari dunia ini, saudaraku. Kepedulian kepada sesama, kepada orang lain. Jadi Tuhan membentuk kita kepada tingkat yang lebih. Jadi fokus bukan lagi hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain. Supaya mereka-mereka yang tak memiliki pengharapan dalam Kristus, mereka-mereka yang terintimidasi oleh maut, kita sampaikan firman kebenaran itu. Supaya mereka pun bersukacita. Haleluya. Itu, saudaraku, salib itu. Dan yang ketiga, kita lihat dulu 2 Korintus 4. Kita baca ayat 16 dan 17. Mari kita baca. 2 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Puji Tuhan. Paulus bersaksi seperti apapun penderitaan itu, dia katakan itu sangat kecil kalau dibanding dengan kemuliaan yang akan datang. Itu salib, saudaraku. Sukacita oleh Roh Kudus itu adalah salib. Di dalam penderitaan itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Itulah kerajaan sorga yang kita pelajari setiap waktu. Sebagai anak-anak kerajaan itu, saudaraku, itu yang harus kita pelajari. Supaya kita dapat menjadi berkat. Haleluya. Amin.